Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur hari ini kembali kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, Menjadi Mezbah Korban dan Bait Allah. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Esra pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat 10 sampai ayat 11. Sekali lagi Esra 3 ayat 2, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa Abdi Allah. Ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita pada hari ini kita melihat bahwa orang-orang Israel, mereka membangun kembali mezbah Tuhan. Dan membangun kembali mezbah bagi Tuhan merupakan langkah utama yang dilakukan oleh bangsa Israel pasca pembuangan di Babel. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk memulai kembali pembangunan mezbah itu. Mezbah itu dibangun untuk digunakan sebagai tempat mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan semua itu dilakukan dengan penuh sukacita sebagai bentuk ucapan syukur bangsa Israel setelah mereka terlepas dari pembuangan di Babel. Selain itu kita melihat juga di dalam perikop selanjutnya dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Di sana dicatat bahwa mereka juga mulai untuk membangun bait suci. Dan ketika dasar bait suci itu diletakkan, seluruh umat Israel bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Mereka memuji-muji Tuhan dengan kegembiraan yang sangat luar biasa. Bahkan ada pula umat-umat yang menangis yaitu mereka yang pernah melihat bait Allah yang sebelumnya. Mereka merasa terharu karena bait Allah, bait suci akan dibangun kembali. Jadi mereka benar-benar bersuka cita, sekaligus mereka juga terharu bagaimana mereka bisa kembali melihat bait suci dapat didirikan, sehingga mereka bisa kembali beribadah, bahkan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Persembahan korban bakaran, korban ukupan, dan korban-korban yang lain memang tidak lagi dilakukan dalam gereja masa kini. Tidak lagi kita lakukan saat-saat ini. Bahkan gereja yang kita gunakan untuk beribadah saat ini pun tidak seperti bait suci yang dibangun oleh umat Israel pada zaman dahulu. Namun kita telah menjadi bait Allah yang hidup. Kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini adalah bait-bait Allah yang hidup. Karena Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan yang tuntas, menggantikan kehidupan kita. Pengorbanan di kayu salib menyelamatkan kehidupan kita sehingga kita ditebus dengan darahnya yang mahal, dengan pengorbanannya yang sungguh luar biasa, sehingga kita pun menjadi bait-bait Allah yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan hari ini, melihat dari peristiwa sejarah umat Israel ini, kita dapat merenungkan bahwa yang pertama, mezbah korban umat Tuhan saat ini adalah ucapan syukur kita. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib bagi kita. Ketika kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat berkenan di hadapannya dan sangat dikehendaki oleh Dia.
Dan rasa syukur ini harus selalu kita nyatakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita di dalam setiap keseharian kita, dalam setiap waktu kita, dalam apapun yang kita kerjakan dan lakukan, dimanapun kita berada, kiranya kita selalu hidup di dalam ucapan syukur. Seperti bangsa Israel, mereka membangun korban, membangun mezbah korban, untuk mempersembahkan korban-korban yang berkenan bagi Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur mereka, untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Itu pun juga yang harus kita lakukan saat ini. Kita tidak harus lagi menyembelih hewan, menyembelih korban, tetapi yang kita lakukan saat ini sebagai korban persembahan kita, yaitu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang Tuhan inginkan adalah ucapan syukur kita sebagai korban persembahan kita kepada Allah setiap hari dalam segala hal. Kemudian dari peristiwa sejarah ini kita bisa melihat, merenungkan bahwa yang kedua, sebagai bait Allah yang hidup, kita harus mempersembahkan tubuh kita dan hidup kita untuk Tuhan sepenuhnya. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan di sana berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan berkata ketika kita mempersembahkan tubuh kita, kehidupan kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, itu adalah akan menjadi ibadah kita yang sejati bagi Tuhan, akan menjadi ibadah kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita, kehidupan kita sebagai persembahan untuk Tuhan bisa kita lakukan dalam bentuk melibatkan diri dalam pelayanan di gereja kita, entah itu pelayan altar ataupun melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan lainnya, bahkan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan gereja, aktif dalam setiap ibadah-ibadah di gereja. Mempersembahkan tubuh juga bisa kita lakukan dalam bentuk bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita dari gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menjauhi gaya-gaya hidup duniawi, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, dan juga merawat tubuh kita, menjaga kesehatan, karena Tuhan yang menciptakan tubuh kita ini, seharusnya kita gunakan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu harus kita jaga, harus kita rawat supaya terus bisa kita gunakan melakukan aktivitas lebih khusus untuk melayani Tuhan. Itulah bentuk yang bisa kita lakukan dalam kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita renungkan dari peristiwa sejarah bangsa Israel ini adalah lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dengan penuh sukacita dan puji-pujian. Seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa dalam pembangunan mezbah dan peletakan dasar bait suci, orang-orang Israel melakukannya dengan sukacita yang besar. Mereka bersorak-sorai. Bahkan di dalam ayat yang ke-13 dari Esra 3 ini, di sana dikatakan orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Karena mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bergembira sehingga suara mereka, sorak-sorai mereka kedengaran sampai jauh. Ini menandakan mereka sangat bersuka cita ketika melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Begitupun juga yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melakukan apa saja, baik itu aktivitas kita, pekerjaan kita, terlebih khusus pelayanan kita kepada Tuhan, kita harus mengerjakannya dengan penuh kesungguhan hati dan juga dengan hati yang penuh sukacita, dengan puji-pujian kepada Tuhan, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan mengeluh. Semua kita kerjakan seperti kita melakukannya untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan dan bukan untuk dipandang oleh manusia. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi mari dalam setiap kehidupan kita bercermin dari pengalaman bangsa Israel, dari peristiwa sejarah yang mereka
alami. Mari kita sebagai Israel rohani pun saat ini kita mau hidup sebagai mezbah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kita selalu menaikkan ucapan syukur kita, kita juga bisa menjadi bait Allah yang hidup. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Dan kemudian dalam setiap hari kita, apapun yang kita lakukan, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh puji-pujian bagi Tuhan, dan bukan untuk dipandang oleh manusia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya melalui firman Tuhan hari ini menguatkan, bahkan membawa kehidupan kita untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri renungan kita dengan sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Bersyukur buat pertolonganmu, perlindunganmu, kebaikanmu yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur juga buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan berkat dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh ingat selalu kebenaran firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau membawa seluruh jemaat Tuhan GPD LSAD Magelang untuk semakin setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengiring akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau menyediakan hidangan bagi keluarga besar GPD LSAD Magelang di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Kami aminkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.